وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk nasihat menasihati di jalannya. Kita mengharap semoga kehadiran kita di masjid ini adalah karena keterikatan hati kita terhadap masjid. Ingatlah, satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan khusus pada hari kiamat, di saat tak ada naungan kecuali hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah rajulun qalbuhu muta'alliqum bil masjid, lelaki yang hatinya terikat dengan masjid. Semoga kehadiran kita merupakan wujud keterikatan hati kita dengan tempat terbaik di muka bumi ini, masjid Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menegaskan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Karena itulah kita harus berfaham bahwa untuk tidak berdosa adalah kemustahilan bagi turunan-turunan Adam. Dan harus kita susul dengan paham selanjutnya, bahwa kita harus segera mewujudkan nilai-nilai taubat supaya menjadi anak cucu Adam yang terbaik dengan taubat itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat, permohonan ampunan adalah perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala cintai. Perkara yang mampu mendatangkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala dengan sehebat-hebatnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Lallahu asyaddu faraha bi taubati 'abdi
min rajul. Kemudian Nabi menyebutkan kisah. Betul-betul Allah lebih berbahagia terhadap taubat hambanya, mengalahkan kebahagiaan hamba yang disebutkan dalam kisah berikut. Seorang bersama dengan tunggangannya, yang di atas tunggangan itu lengkap segala bekalnya, melintasi sebuah padang pasir yang sangat luas, yang kemudian tunggangan itu beserta bawaannya hilang lenyap. Orang ini panik, segera mencari ke sana kemari, tetapi yang dijumpai hanyalah kekosongan. Tenaga pun telah habis, kelaparan telah menyelimuti, kehausan pun sangat terasa sudah. Akhirnya orang ini pasrah menanti kematian, menunggu di sebuah pohon. Tiba-tiba tunggangannya muncul di hadapannya. Saking bahagianya, segera dia pegang kekang kuda itu atau tunggangan itu, seraya mengatakan, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu." Kalimat yang tidak akan mungkin terucap oleh orang yang masih menguasai pikirannya. Kebahagiaan yang teramat hebat sampai mampu menutup pikirannya. Terucaplah kalimat yang salah. Kata Nabi, kebahagiaan Allah akan kembalinya hambanya kepadanya lebih dahsyat dari kebahagiaan, dari kegembiraan hamba ini menjumpai tunggangannya itu. Tidakkah kita bersemangat untuk bertaubat? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat adalah kemuliaan yang sangat besar, amalan yang teramat hebat, yang membedakan Nabi Adam dengan iblis. Coba lihat jamaah, di awal penciptaan Nabi Adam bersalah. Sebelumnya iblis pun telah bersalah. Tapi dua bapak moyang dari jin dan manusia ini mempunyai sikap yang berbeda setelah bersalah. Iblis setelah bersalah lanjut untuk bersalah. Adapun Nabi Adam setelah bersalah, beliau langsung susul dengan taubat. Akibatnya beliau lebih mulia dari kondisi dan kedudukan beliau sebelum bersalah. Inilah taubat, mampu mengantar hamba menempati kedudukan yang lebih hebat dari kedudukan sebelum dia bersalah. Suatu hari datang seorang wanita dari suku Juhainah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, asabtu hadda fa'aqimhu alayya." Saya ini telah terkena hukuman, maka tegakkan hukuman itu kepadaku. Dia mengaku telah berzina dan dia orang yang sudah berkeluarga. Dia tahu hukumannya adalah rajam sampai mati.
dikubur, kemudian dilempar dengan batu, bukan batu kecil, bukan juga batu yang besar, pertengahan, sampai mati. Untuk yang sudah berkeluarga. Dalam keadaan dia tahu hal ini, tetap dia datang kepada Nabi. Saya terkena hukuman, tegakkan hukuman itu kepadaku. Rasulullah SAW bertanya tentang keluarganya. Akhirnya walinya dipanggil. Nabi berpesan kepada walinya, sebab si wanita dalam keadaan hamil. Nabi berpesan kepada walinya, jaga dia sampai anaknya lahir. Setelah itu bawa kemari. Berbulan-bulan wanita ini harus menanggung malu. Berbulan-bulan dia harus memikul beban dalam perutnya. Yang puncak-puncaknya saat dia melahirkan. Yang tentunya akan ada kontak batin antara ibu dan anak. Tapi bersamaan dengan semua ikatan-ikatan itu, si wanita setelah melahirkan tetap datang kepada Nabi ingin dirajam. Padahal kalau sekali saja dia menyatakan menghapus punya pengakuannya, yang selanjutnya dia bertobat antara dia dengan Allah saja. Tobat betul, tidak mau melakukan lagi. Kemudian dia melakukan amalan-amalan baik, maka ini tetap akan mendapatkan kebaikan. Tetapi wanita ini adalah wanita yang sempurna dalam taubat. Tetap datang. Tidak surut dalam perjalanan waktu ini untuk dihukum dengan hukuman yang sangat luar biasa itu. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, tegakkan rajam, dikubur, ditutup pakaiannya supaya tidak terlihat auratnya, kemudian dirajam sampai wafat. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam mensolatinya. Maka Umar segera berkomentar, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Wahai Rasulullah, kamu solati padahal dia sudah berzina? Umar punya pikiran lain. Mungkin pikiran Umar, engkau ya Rasulullah manusia mulia, tidak pantas menyelati orang-orang hina seperti ini. Supaya jadi pelajaran orang-orang sebelumnya, orang-orang setelahnya, supaya tidak mengulangi perbuatannya. Tetapi apa kata Nabi? Ya Umar, orang ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya dibagi dengan 70 penduduk Madinah. Penduduk Madinah, para sahabat. Dibagi dengan 70 penduduk Madinah, lawasi'adhum, maka nilai taubatnya akan masih sangat luas. Wahai Umar, dia telah datang menyerahkan dirinya kepada Allah. Lihat jamaah, sebelum dia nyatakan taubatnya sampai ditegakkan hukuman, dia adalah manusia yang hina. Tapi setelah dia nyatakan taubatnya, ternyata mampu mengungguli luar biasa banyaknya orang-orang mulia penduduk Madinah. Lihatlah bagaimana taubat itu mengangkat hamba, mendudukkan hamba di tempat tertinggi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki teladan yang tiada tandingannya, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau
telah mendapatkan keistimewaan khusus. Termaafkan semua kesalahan, kekeliruan beliau yang telah, sedang, dan seterusnya telah dimaafkan. Tapi itu pun beliau mengatakan, demi Allah, sungguh saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Kalau kita jujur meneladani beliau, mari kita kembali ke jalan Allah. Jujur dalam bertaubat, memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan satu doa permintaan ampunan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang diajarkan oleh Rasulullah, manusia termulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan imam-imam lainnya, Nabi bersabda dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu an, beliau bersabda, Sayyidul istighfar, sayyidnya doa pengampunan, kata Nabi, adalah kamu mengatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana 'abduk, wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u lak bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Setelah itu Nabi menegaskan, man qalaha minan nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam keadaan yakin terhadapnya, itu syaratnya, yakin terhadapnya, kemudian meninggal di hari itu sebelum sore, maka pasti dia kata Nabi adalah penghuni surga. Wa man qalaha wa huwa muqinun biha minal lail famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu malam, sore dan seterusnya, dia ucapkan di waktu itu dalam keadaan yakin terhadapnya, kemudian meninggal, ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka pasti dia termasuk penghuni surga. Coba lihat jamaah, doa pengampunan yang sangat dahsyat. Kita baca di waktu pagi dan sore, maka kita mendapatkan jaminan 24 jam sebagai penghuni surga. Luar biasa. Syaratnya yakin terhadapnya, dan tidak akan mungkin ada keyakinan kalau kita tidak paham kandungannya. Kandungannya lah yang harus kita yakini. Makna demi maknanya lah yang harus kita tanamkan, benamkan, tancapkan, kokohkan di dalam hati kita. Mari kita urai sedikit kandungan makna demi makna dari kalimat luar biasa ini. Ya, ada di hadapan jamaah atasnya sudah ada terjemahan singkatnya, agar supaya kita bisa memanfaatkan waktu. Saya tidak perlu terjemah. Iya, saya akan langsung mengurai kandungan-kandungan doa ini. Hanya sebelumnya, lihatlah doa ini secara global dulu. Doa ini, kata Nabi, Sayyidul istighfar, sayyidnya doa pengampunan. Kata sayyid, iya, kata sayyid, kalau untuk Allah mempunyai nama, di antara namanya As-Sayyid. Maka maknanya adalah
penguasa yang kepadanya segala hajat kita harapkan. Karena dialah pemilik segalanya, yang memiliki kesempurnaan yang tiada tandingannya. Adapun sayyid bagi sebuah kaum, maka maknanya orang terbaiknya dari kaum itu. Sekarang kita berada di hadapan sayyid pengampunan. Artinya pemimpin yang terbaik, yang termulianya doa pengampunan. Apa sebabnya? Karena di dalam kandungan doa ini terdapat makna demi makna, kedalaman demi kedalaman yang sudah mengungguli doa-doa pengampunan lainnya. Sehingga pantas dia menjadi sayyidnya. Dan langsung Nabi yang memberi predikat itu, Sayyidul Istighfar. Al-ikhwah rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, cermati doa itu. Dia adalah doa pengampunan, tapi permintaan ampunannya di mana? Coba lihat. Nanti di akhir doa. Nanti di akhir doa permintaan pengampunannya. Diawali dulu dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kemudian disusul abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Baru faghfirli, ampunilah saya. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa ant. Karena sungguh tak ada yang mengampuni dosa kecuali hanyalah Engkau. Di situ terdapat pelajaran penting bahwa dalam doa hendaknya adabnya, kehebatannya ketika didahului oleh pendahuluan. Jangan langsung. Mau hebat doa kita, awali dengan pendahuluan. Pelajaran ini sebenarnya kita sudah bisa lihat pada suratul Fatihah. Di akhir surah ada doa, Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang sangat hebat, yang melingkup semua kebaikan dunia dan alam barzah serta akhirat. Yang ternyata doa ini harus diawali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Pernyataan-pernyataan yang merupakan nilai penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula Sayyidul Istighfar ini pelajaran yang sangat berharga. Dahuluilah permintaan kita dengan nilai-nilai iman kita, nilai-nilai penghambaan kita, supaya nampak bahwa kita jujur dalam meminta. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga, doa pengampunan mempunyai lafaz dan bentuk yang sangat banyak. Tetapi sebaik-baik lafaz dan bentuk yang langsung diajarkan oleh Nabi. Dan sehebat-hebat yang diajarkan oleh Nabi adalah Sayyidul Istighfar. Jangan pernah menganggap ada pengajaran doa dari manusia yang mengalahkan hal ini. Itu artinya kita mencurigai Nabi kita tidak jujur dalam menyampaikan kehebatan pengajaran. Kemudian masuk ke dalam kandungan doa. Doa ini diawali dengan Allahumma. Saya dalam melihat banyak doa mengambil kesimpulan tidak ada doa dahsyat dan hebat kecuali pasti Allahumma yang mengawalinya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi. Siapapun yang dalam kesulitan, susah, gundah gulana,
Kalau dia baca doa itu, maka pasti akan dilenyapkan segala kesulitan, kesedihan, gundah gulanahnya dan diganti dengan kebahagiaan. Ternyata awalnya Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, dan seterusnya. Doa 3 orang yang terkurung dalam gua. Pernah baca kisahnya? 3 orang dulu dari Bani Israel melakukan perjalanan, akhirnya bermalam di sebuah gua, kemudian jatuh batu tepat di mulut gua. Mereka tidak bisa keluar. Apa yang menyelamatkan mereka? Kekuatan doa. Dan ternyata doa mereka diawali dengan Allahumma. Ini Allahumma ini. Ada hadis Nabi yang menjelaskan siapa yang meminta kepada Allah dengan Al-Ismul A'zam, nama Allah yang terdahsyat, yang terhebat, maka pasti diterima permintaannya. Dan Allahumma inilah Al-Ismul A'zam itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk mendalami makna Allahumma. Allahumma terdiri dari 2 hal. Yang pertama, nama Allah. Allah. Kemudian mim yang bertasydid. Allahumma. Itu 2. Allahu, kemudian mim yang bertasydid. Dan dalam penulisan disatukan. Mim yang bertasydid ini asalnya adalah kata ya, kata panggilan ya, yang letaknya di depan. Jadi kalimat itu asalnya ya Allahu. Ini asalnya. Karena itu terjemahan kasarnya adalah ya Allah. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Hanya nama yang terletak setelah ya adalah nama yang terdahsyat. Sudah merupakan adab yang sangat baik kalau ya ini digeser dulu, supaya langsung namanya Allah yang disebut. Kemudian dia dimunculkan di akhir. Hanya aturan dalam bahasa Arab, tidak boleh muncul dalam lafaz ya. Harus berubah menjadi mim yang bertasydid. Sehingga jadilah Allahumma. Dari sini kita pahami bahwa susunan Allahumma adalah susunan kalimat yang telah terjadi proses mengkedepankan sesuatu yang asalnya di akhir, kemudian dikedepankan. Bentuk susunan seperti ini melahirkan makna pengkhususan. Pengkhususan. Di dalamnya terkandung makna hanya. Mirip dan persis dengan iyyaka na'budu. Iyyaka objek. Dalam bahasa Arab, kata kerja dulu baru objeknya. Na'budu, kami beribadah kepada engkau. Tetapi Allah inginkan makna pengkhususan. Dikedepankanlah kepada engkau. Kepada engkau kami beribadah. Sehingga melahirkan makna pengkhususan. Karena itu terjemahan yang benarnya, hanya kepada engkau kami beribadah. Tidak kepada selain engkau. Dari sini maka akan jelas makna Allahumma. Allahumma bermakna hanya kepadamu ya Allah saya meminta, saya memohon, tidak kepada selainmu. Di sini kita sudah bisa melihat awalnya saja ternyata sudah merupakan apa? Pernyataan keikhlasan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia semata yang berhak untuk dimintai permohonan, dimintai ampunan, selainnya tidak siapapun Dia. Ini sikap
yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah, yang merupakan kandungan dari inti suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas, awal doa pimpinan pengampunan ini adalah meminta kepada Allah dengan nama yang terhebat. Allah. Kalau kita ingin lebih mantap, maka pahami apa makna dari nama ini. Ada 3 pertanyaan penting. Kalau saya tanya, kenal Allah, kita mau memahami Allahumma, nama Allah ini, Allah yang dipakai. Saya tanya, kenal Allah? Semua orang akan menjawab sesuai dengan kadar pengenalannya. Selain Islam pun akan menjawab sesuai dengan kadar pengenalannya. Sekarang pertanyaan kedua, apa arti dari lafaz ini? Di sini akan banyak yang diam bungkam. Kalau saya tanya, Allah berfirman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, Ar-Rahman, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Kalau saya tanya, kenal Ar-Rahman? Kenal. Sekarang pertanyaan kedua, apa makna Ar-Rahman? Kalau ini bisa kita jawab, apa makna Ar-Rahman? Ini bisa kita jawab ini. Sering diterjemahkan, yang maha merahmati, yang maha mengasihi. Sekarang Allah, apa maknanya? Ini rahasia. Yang ini, ilmu yang ini, nilainya mengalahkan dunia beserta segala isinya. Allah bermakna yang maha berhak untuk disembah. Ar-Rahman dari kata rahmah, yang maha memiliki rahmah. Ar-Razzaq dari kata rizq, yang maha memiliki rizq. Al-Alim dari kata ilm, yang maha memiliki ilm. Allah dari kata al-ilah, yang diibadahi. Kalau begitu, yang maha berhak untuk disembah. Dan sepanjang pengetahuan kita, adakah yang bernama Allah selain Allah? Tidak ada. Kalau begitu, cukup mengetahui kandungan maknanya saja, maka kita sudah yakin bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia, sang pemilik nama ini. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan, tidak mengaku Allah. Fir'aun bilang, Ana Rabbukumul A'la. Kata Rabb, bukan kata Allah. Musailamah yang mengaku Nabi, pendusta besar di zaman Nabi, mengatakan, Ana Rahman, saya Ar-Rahman. Tapi yang mengaku Allah tidak ada. Saya khawatir kalau ada yang mengaku langsung binasa. Nama ini memang tidak ada. Sekafir-kafir manusia, tidak ada yang berani mendekatinya. Ini kedahsyatan nama ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha berhak untuk disembah, diserahkan padanya ibadah, penghambaan dan permohonan kita, lahiriah dan batiniah kita, hidup dan mati kita. Itulah Allah. Sekarang pertanyaan ketiga, apa kedalaman makna dari nama ini? Sama kalau saya katakan Ar-Rahman, yang maha merahmati. Apa kedalaman maknanya? Kalau Dia maha merahmati, pasti maha kaya. Jelas? Tidak mungkin bisa maha merahmati kalau dia sendiri kekurangan.
Pasti maha kaya. Pasti maha mengetahui. Makanya dia tahu siapa yang pantas dapat, siapa yang tidak. Pasti maha mampu. Karena itulah siapapun yang dia inginkan dapat rahmat, tidak ada yang bisa halangi. Pasti dapat. Ini keharusannya. Memahami nama Allah dari kandungan keharusannya. Kedalaman maknanya. Sekarang, Allah. Apa kedalaman maknanya? Untuk pertanyaan ini, maka tidak ada yang bisa selesai dalam jawabannya. Ibnu Qayyim hanya menyimpulkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala hanya menyimpulkan. Dia adalah nama yang kepadanya lah kembali seluruh kandungan makna dari semua nama dan sifat Allah yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Yang ada dalam Quran, ada dalam kitab-kitab manapun, ada yang Allah turunkan di bumi atau yang masih Allah simpan di langit, semuanya terlingkup masuk dalam kedahsyatan nama ini. Karena itu kita mengatakan Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Merahmati, Maha Merizki, Maha Mengilmui, Maha Mencipta, Maha Mendengar. Semua maha-maha yang dimiliki oleh Allah kembali ke kedalaman makna dari nama yang terdahsyat ini. Dari sinilah jamaah, semenjak kita katakan Allahumma, di sini orang sudah masuk ke dalam zona kedekatan kepada Allah yang sangat luar biasa bagi orang yang mentadabburinya. Kita lanjut. Allahumma anta rabbi. Anta engkau. Rabbi Rabbku. Rabb bermakna pencipta, penguasa, pengatur, pemberi rezeki, yang mendatangkan hujan, menahan hujan. Ini Rabb maknanya, kandungannya. Rabb yang mencipta, menguasai, mengatur dengan segala macam bentuk penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Itu Rabb. Engkau adalah Rabbku. Ini kalimat luar biasa. Lihat keluar biasaan yang pertama. Kita katakan apa? Anta. Engkau. Kata engkau untuk apa ini? Orang keberapa? Berarti antara pembicara, kita pembicara ya. Orang pertama dengan orang kedua langsung, tidak ada perantara. Di sini kehebatan doa ini tanpa perantara, yang menunjukkan hamba betul-betul harus taqarrub, betul-betul fokus dalam munajah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, engkau adalah Rabbku. Perhatikan ku. Allah adalah Rabbnya alam semesta. Semuanya dicipta, dikuasai, diatur oleh Allah. Hanya kita tidak ungkap di situ. Yang kita ungkap diri kita. Sebab apa? Sejalan dengan anta tadi. Ini lafaz yang menunjukkan kedekatan. Kita mau betul-betul mendekat kepada Dia yang di atas, yang betul-betul maha mengetahui kita. Tidak mungkin lepas kita dari pandangan, pendengaran, pengawasannya. Lahiriah batin kita, lahiriah dan batinnya kita diketahui, dilihat dan betul-betul dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Anta Rabbi, engkau adalah Rabbku. Jelas? Sekarang kedahsyatan yang lebih hebat. Engkau adalah Rabbku. Ini pernyataan. Kita nyatakan bahwa Allah yang mencipta kita, menguasai kita, mengatur kita, memberi rezeki, menahan rezeki, sakit, tidak hanya kita, datang turunnya hujan terus. Allah semata Rabbku.
kedalaman yang saya ingin tekankan di sini bahwa anta Rabbi dalam makna yang tadi bisa juga diwujudkan oleh orang kafir. Terus kita sebagai seorang muslim, disinilah perbedaannya. Orang kafir dicipta oleh Allah, dikuasai oleh Allah juga, diatur oleh Allah, dan mereka mengakui itu, mereka akui. Allah Tuhan saya, pencipta, penguasa. Mereka akui. Orang musyrikin di zaman Nabi juga akui itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, jika kamu tanya mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, siapa yang mencipta langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka akan menjawab Allah semata. Orang musyrikin akui, dan banyak sekali ayat-ayat yang semisal ini. Terus di mana perbedaan kita dalam kata Rabb? Perbedaannya adalah apa yang harus kita akui. Bahwa Allah mengatur kita dengan pengaturan khusus. Orang kafir diatur, dicipta oleh Allah, diberi nikmat halal haram makan, ya kan? Kalau kita diatur apa? Diberi nikmat halal saja. Pengaturan khusus. Orang kafir diatur, dicipta oleh Allah sehingga apa? Menyembah Allah, menyembah selain Allah. Kita diatur khusus, menyembah hanya kepadanya. Kita diatur oleh Allah sehingga bisa sholat, mereka tidak. Kita diatur oleh Allah sehingga meyakini hari akhirat, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perkara-perkara khusus. Ini yang kita ungkap. Anta Rabbi. Sehingga lebih dalam. Bagaimana kita bisa jadi muslim, jadi orang taat? Itu karena rububiyahnya Allah kepada kita. Pengaturannya Allah yang sangat hebat kepada kita. Ungkap itu, akui itu. Dalam pernyataan Anta Rabbi. Di sini orang akan berbeda-beda. Disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan seberapa hebat rububiyah Allah kepadanya. Dan tentunya kalau Nabi dan Rasul yang ucapkan ini, tidak akan mungkin ada yang bisa menyamainya. Sebab mereka menyadari mendapatkan perlakuan yang lebih khusus lagi. Diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini Anta Rabbi. Sudah? Setelah pernyataan ini, muncul pernyataan yang dengannya lah tegak langit dan bumi. Diutus kitab-kitab, diutus para nabi dan rasul, diturunkan kitab-kitab, dipersiapkan surga dan neraka. Sebabnya adalah pernyataan selanjutnya. La ilaha illa anta. Inilah la ilaha illallah. Ini pernyataan terdahsyat. Iya, yang di dalamnya terkandung dua hal. La ilaha, menolak. Tidak ada yang berhak untuk disembah, diibadahi, diserahkan padanya penghambaan, rukuk sujud saya, penghormatan dan penghargaan saya, pemuliaan pengagungan saya, doa dan ketawakalan saya, sembelihan dan segala kurban saya. Tidak ada kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk disembah, dibesarkan, diagungkan, dimaksudkan padanya ibadah. Illa anta, kecuali hanyalah Engkau. Lihat, masih Engkau ya. Sebab ini suasana kedekatan. Kecuali hanya Engkau. Kalau masuk di sini, oh semakin dekat lagi. Inilah pernyataan keislaman. Di sinilah orang-orang musyrikin tidak mau mengucapkannya. Sebab orang musyrikin menyembah Allah, tetapi selain Allah juga iya. Kalau kita, la ilaha illa anta. Betul-betul. Tak ada yang berhak disembah, dibesarkan, diagungkan, dimintai doa, diharapkan padanya pengampunan, permohonan, diserahkan padanya berdiri, rukuk sujud kita. Kita maksudkan sedekah, zakat, kurban kita, segala ibadah tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Dalam pernyataan la ilaha illa anta harus kita wujudkan itu. Kemudian diyusul dengan kalimat khalaqtani wa ana 'abduk. Khalaqtani, Engkau telah mencipta saya. Ini kalimat sudah ada dalam kandungan anta Rabbi. Iya. Sebab di antara makna Rabb apa? Mencipta. Diulang lagi ini. Engkau telah mencipta saya. Kata penciptaan dikhususkan, diulang ini. Ini diulang ini.
penciptaan. Supaya kita sadar. Iya, saya ada, saya terwujud saat ini. Allah semata yang cipta. Barulah setelah itu disusul dengan wa ana abduka, dan saya adalah abduka, adalah hambamu. Ini kalimat yang paling berat. Ini kalimat yang paling berat. Ibnu Qayyim mengatakan semua pembahasan agama dari awal sampai akhir adalah wujud abduka. Ini yang paling berat. Untuk memahaminya, cermati. Wa ana, dan saya. Sebab dialog. Abduka, hamba engkau. Kata abduk itu sudah kata sifat. Sang pemilik ibadah. Orang yang menegakkan ibadah kepada engkau. Kalau la ilaha illa anta, baru pernyataan. Saya siap menyerahkan ibadah hanya kepadamu. Kalau sudah jadi hamba, baru benar ucapannya. Wa ana abduk. Kalau kita belum jadi hambanya Allah, kita belum sholat, kita belum menyembahnya kepada Allah, atau kita menyembah Allah, tapi masih menyembah selain Allah, kita memohon kepada Allah, masih memohon kepada selain Allah, kita berdoa kepada Allah, tapi masih berdoa kepada selain Allah, kita menyembelih berkurban untuk Allah, tapi masih menyembelih dan berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka masih dusta kita dalam kalimat wa ana abduk. Ingat syaratnya apa? Mukinan biha, yakin seperti itu. Wa ana abduk, dan saya adalah hambamu ya Allah. Kalau sudah masuk sini berarti apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah dengan menyadari dia sudah beribadah kepada Allah. Setelah itu baru masuk kedahsyatan ibadah. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu, dan saya ya Allah berada di atas janji dan perjanjianmu sesuai dengan kemampuanku. Maksudnya, kita jamaah itu sudah pernah diikat janji dan berjanji di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah, untuk tunduk dan taat kepada Allah. Ada ayat di dalam ruh kita, Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya Rabb kalian yang berhak kalian sembah? Kita semuanya ketika itu mengatakan, qalu bala syahidna. Benar-benar ya Allah, kamu yang kami sembah, kami bersaksikan. Dan alhamdulillah Allah tuntun kita untuk menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, dan suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Nabi, kapan hamba baca ini, Allah akan jawab dengan firman-Nya, hadza baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Antara kita dengan Allah ada pada ayat ini pernyataan penghambaan. Jadi kalimat wa ana ala ahdika wa wa'adika, kalimat pengakuan bahwa kita berada di atas janji, telah berjanji di hadapan Allah, telah mengikat perjanjian di hadapan Allah. Untuk apa? Beriman, taat, beribadah kepada Allah. Semua itu kita laksanakan mastata'tu, sesuai dengan kemampuanku. Ini kalimat sesuai dengan kemampuan. Kalimat ini jamaah kalimat rahmat. Coba seandainya tidak ada kalimat ini, maka biar kita sakit harus datang ke masjid. Coba seandainya tidak ada kalimat ini, sesuai dengan kemampuanku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kalimat rahmat. Kita tidak dibebani kecuali hanya dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri. Kalau bisa duduk, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring saja. Yang jelas jangan tidak sholat. Harus sholat sesuai dengan kemampuan. Hanya ada yang lalai dalam memahami hal ini. Kalimat mastata'tu sebenarnya adalah kalimat pengerahan segenap kemampuan. Selama masih ada kemampuan, berarti kita masih siap. Sebab itu yang kita nyatakan. Selama saya masih punya kemampuan, saya akan wujudkan. Berarti ini kalimat sebenarnya kalimat kesiapan untuk beribadah totalitas. Kalau sudah tidak mampu baru la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang tidak datang sholat ke masjid. Kenapa? Ya alhamdulillah saya sudah sholat 5 waktu
di rumah. Kalau di masjid saya belum mampu. Ya, kemampuan saya kan masih di rumah. Dan Allah kan bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani jiwa kecuali hanya dengan kemampuanmu. Kita katakan salah. Kemampuan saudara lebih. Kemampuan saudara bisa datang ke masjid. Saudara tidak datang ke masjid bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau atau belum mau. Coba mau, coba ingin, pasti datang. Buktinya kalau ke kantor justru melewati masjid bahkan. Berarti kemampuannya lebih. Sadari betul ini. Kalimat mau dapatkan pengampunan hebat, nyatakan ini. Saya siap ya Allah di atas janji dan perjanjianmu untuk mewujudkan ibadah sesuai dengan kemampuan. Kita diberi kemampuan melihat, mendengar, memahami. Kita diberi kemampuan lahiriah, batiniyah. Kita diberi kemampuan harta, kedudukan, jabatan. Manfaatkan seluruhnya dalam rangka meraih kemuliaan tertinggi di sisi Allah. Ingatlah, nikmat yang Allah titipkan kepada kita adalah milik Allah, bukan milik kita. Allah beri untuk Allah tambah. Allah beri untuk Allah tambah. Ini hakikat nikmat. Makanya Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka pasti saya tambah. Berarti nikmat itu diberi untuk Allah tambah. Lihatlah kenyataan hidup kita. Kita dulu di mana? Kita dulu tidak pernah ada. Kemudian Allah adakan. Di alam rahim kita ada. Dari mana jalur rezeki? Allah sudah persiapkan satu jalur rezeki. Tali plasenta ibu. Begitu Allah tutup ini. Lahir kita. Diputus ini. Sudah dipersiapkan dua jalur rezeki yang tiada tandingannya. Melalui susu ibu. Air susu ibu. Ya. 2 jalur rezeki. Setelah ditutup yang satu ini. Langsung berubah menjadi 2. Setelah 2 ini ditutup. Pada usia 2 tahun. Masa menyusui dalam Al-Quran hanya 2 tahun. Iya. Setelah itu ditutup. Tidak boleh lagi menyusui. Maka apa? Allah sudah mempersiapkan 4 jalur rezeki yang tidak bisa dinilai dan dihitung. Yaitu apa? 2 dari tumbuhan, 2 dari hewan. Dari tumbuhan apa? Makanan dan air. Minuman dalam berbagai bentuknya dari tumbuhan dan makanan dari tumbuhan. Dari hewan pun daging dalam berbagai bentuknya serta susu dalam berbagai bentuknya. 4 jalur rezeki. Kapan kita syukuri ini? Dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Maka saat 4 jalur rezeki ini ditutup, Allah sudah mempersiapkan 8 jalur rezeki, 8 pintu surga untuk kita. Tidak pernah Allah mengurangi. Setiap Allah tutup, pasti diberi yang berlipat. Tinggal kita jamaah mau bersyukur atau tidak. Kalau tidak, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi kalimat mastata'tu sesuai dengan kemampuanku adalah kalimat rahmat dan sekaligus kalimat pernyataan pengerahan segenap kemampuan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Setelah itu menyusul iya, mungkin kita tutup. Tinggal sedikit. Iya, maghrib isya selesai ini. Tinggal kalimat a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini kalimat minta perlindungan. Kemudian kalimat yang paling dahsyat. Ini kalimat yang paling dahsyat dalam doa ini. Luar biasa. Iya, tidak ada tandingannya. Disinilah hakikat ma'rifatullah dan ma'rifatun nafsi. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Kita akan urai sebentar. Kemudian setelah itu, nanti setelah 2 kalimat dahsyat ini, barulah masuk faghfirli, permintaan pengampunan. Insyaallah taala
Setelah salat maghrib kita lanjutkan. Sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hadirin, ikhwan, dimohon untuk mempersiapkan tempat mengambil air wudhu untuk persiapan sholat maghrib. Karena keterbatasan tempat, jadi untuk ikhwan untuk segera mengambil air wudhu dan nanti akan berganti dengan akhwat. Demikian pemberitahuan kami. Sekian.